balik lagi di konten Q&A. Nah, di sini aku nggak sendiri teman-teman. Perkenalkan kembali, nama aku Dura sebagai asisten psikolog dan di sini ada psikolognya, namanya Mbak Sari. Halo. Nah, kalau di konten sebelumnya kita bahas pertanyaan nih seputar anak. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar remaja. Nah, yang pertama ini bakal relate banget sih sama teman-teman gitu. Karena kita bakal ngomongin tentang relationship gitu. Nah, yang pertama nih pertanyaannya. Apa benar kalau keterlambatan pubertas itu menyebabkan kejombloan, Mbak? Pertanyaannya luar biasa unik ya gitu. Jadi memang ada beberapa, kita tumbuhnya itu ada yang terlalu cepat, ada yang sesuai dengan usia, ada yang memang kurang sesuai dengan usia atau ada keterlambatan pertumbuhan. Itu tuh sejak bayi sebenarnya bisa diamatin gitu. Dan pubertas itu kan sangat bisa dilihat dari ciri-ciri fisik ya Mbak. Kayak misalnya kalau perempuan sudah menstruasi atau belum, kayak laki-laki itu sudah mungkin tumbuh jakun, suaranya berubah atau belum, kayak gitu. Nah, masing-masing orang tuh beda-beda ya. Makanya kalau menstruasi pun waktunya ada beda-beda. Cuman kalau di hari ini karena gizi yang masuk kita makan, kemudian karena berita-berita yang kita lihat, maka itu membuat pubertas anak itu lebih cepat dibanding tahun-tahun yang dulu. Makanya kalau di WHO sudah ditentukan nih Mbak, 10 tahun anak itu sudah masuk ke remaja loh. 10 tahun anak sudah remaja. Jadi mapa, bunda, ayah di rumah, anak kita 10 tahun tuh sudah bukan lagi anak-anak, tapi sudah pra-remaja. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah kalau keterlambatan pubertas kemudian mengalami kejombloan kayak gitu ya? Ya, simpelnya ketika fisik kita belum tumbuh menunjukkan ciri-ciri puberti gitu, maka mental kita mungkin belum juga menunjukkan kayak ketertarikan dengan lawan jenis gitu. Nah, apakah itu menyebabkan kejombloan? Nah, itu hal lain lagi, karena jomblo atau pacaran itu pilihan ya gitu. Tetapi kemudian apakah ketertarikan seseorang itu akan berlainan? Bisa jadi, karena mungkin Mbak Dura menstruasinya lebih cepat, ketertarikan sama cowok-cowok Korea lebih cepat, aku lebih lambat kayak gitu. Tapi jomblo atau tidak jomblo kan pilihan. Sekalipun sudah puberti belum tentu harus pacaran hari itu juga kan. Oke. Kira-kira ketangkep nggak Mbak? Iya, nangkep. Berarti intinya sebenarnya kalau masalah pubertas itu memang beda-beda ya Mbak, tiap orang gitu. Umurnya beda-beda gitu, dan yang perlu diperhatikan sekarang ternyata WHO udah makin menaikkan gitu ya, menaikkan umurnya gitu. Di 10 tahun itu anak-anak itu udah nggak anak-anak lagi gitu, tapi udah pra-remaja kayak gitu. Dan masalah jomblo sama pubertas itu beda hal gitu ya Mbak gitu. Oke, terus mungkin ngomongin tadi gitu ya, bahwa pacaran sama enggak atau menjalin sebuah hubungan gitu ya, itu tuh adalah pilihan seseorang gitu. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan gitu. Abnormal nggak sih Mbak gitu ketika kita tuh nggak pacaran gitu waktu remaja gitu? Dan apakah bentuk ketertarikan kita gitu ya terhadap lawan jenis itu tuh harus diwujudkan gitu dalam kita itu membangun hubungan gitu, sebuah relationship gitu? Apakah harus seperti itu gitu? Kalau kita bicara tentang tugas-tugas perkembangan nih anak-anak mahasiswa psikologi mungkin nggak awam dengan ini ya, bahwa remaja itu yang mengalami ciri-ciri puberti seperti menstruasi, kemudian terjadi perubahan tubuh gitu. Nah, itu tugasnya. Kemudian memang ada ketertarikan dengan lawan jenis. Itu salah satu ciri bahwa kita memenuhi tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usia. Jadi mapa atau ayah bunda di rumah, kalau anak kita kok ternyata sudah mulai itu ganteng, itu cantik, tuh sebenarnya nggak apa-apa, karena memang kalau nggak kayak gitu malah justru kita bertanya ya gitu. Nah, tetapi kemudian apakah harus menjalin relasi atau bukan, itu tidak menjadi tugas pada masa remaja. Menjalin relasi atau relationship yang intim atau kemudian sampai kepada hubungan lawan jenis sampai kepada pernikahan itu bukan tugas remaja, tapi tugas di dewasa awal mungkin seperti itu. Oke. Nah, berarti itu ya teman-teman, ketika jomblo itu tuh
ketika seseorang itu memutuskan untuk jomblo, ya itu bukan berarti dia itu nggak tuntas gitu ya Mbak tugas perkembangannya gitu, karena itu menjalin ataupun enggak itu balik lagi gitu, itu sebuah pilihan gitu. Jadi tambahan nih Mbak Dura, that's why kenapa kalau pernikahan dini itu tidak disarankan, karena memang ketika usianya masih remaja itu tidak punya tugas untuk menikah sebenarnya. Jadi punya tugas untuk mengembangkan diri, berteman lebih banyak gitu. Kita punya tugas pernikahan setelah kita masuk ke usia dewasa, setelah kita mempersiapkan banyak hal sih memang yang harus disiapkan, itu lain bahasan. Cuman kenapa kalau pernikahan dini itu kemudian menjadi apa ya, diskusi sendiri, karena memang di usia remaja itu tugas kita bukan untuk menikah, tapi tugas kita itu tugas perkembangan kita adalah kita mempunyai rasa tertarik dengan lawan jenis seperti itu. Oke, berarti kayak gitu ya teman-teman tambahannya gitu, bahwa tugas untuk kita menjalin hubungan intim gitu ya sama lawan jenis gitu ya, yaitu yang dimaksudkan itu relasi gitu, relasi yang serius dan itu masuk ke jenjang pernikahan, itu tuh tugas perkembangan ketika kita udah masuk ke dewasa awal gitu. Mulai masuknya di dewasa awal. Jadi memang ketika kita remaja memang belum disarankan gitu untuk bisa memasuki jenjang pernikahan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah jomblo juga nih Mbak, ada yang nanya nih, apakah ketika seseorang jomblo itu bisa bahagia gitu? Oke. Ya, bahagia, happiness is in your mind gitu ya. Kebahagiaan itu ada di pikiranmu ya. Kamu jomblo atau nggak jomblo, kamu punya uang atau nggak punya uang, kamu pintar atau nggak pintar, sebenarnya kita bisa meminta meminta pikiran kita untuk men-set bahagia atau nggak bahagia. Meskipun gak punya uang bahagia, senang itu ya sebenarnya nggak realistis. Tapi kayak semacam kayak gini Mbak Dura. Ketika misalnya Mbak Dura duduk diam terus menikmati nafas gitu, kembang kempis terus menikmati percakapan kita, ya nggak perlu punya mobil banyak atau perlu punya deposito banyak untuk kita bisa bahagia hari ini ya Mbak gitu. Jadi kayak kalaupun kalaupun kita tidak punya semua itu, tapi kita bisa enjoying moment to moment, itu juga bisa bahagia gitu. Kalaupun teman-teman punya pacar atau nggak punya pacar tapi enjoying harimu hari ini gitu. Saya Mbak Dura sekarang lagi senang nulis-nulis, lagi senang mengeksplorasi ilmu psikologi, ya kenapa enggak? Kenapa harus punya standar bahwa bahagia itu ketika punya pacar? Padahal belum tentu loh, punya pacar banyak yang punya masalah juga ya Mbak, gitu, belum tentu. Oke, berarti jomblo itu nggak jadi tolak ukur ya teman-teman, seberapa bahagia kita gitu ya Mbak. Karena bahagia itu ditentukan lagi oleh mindset teman-teman sendiri gitu. Gimana teman-teman tuh bisa menikmati setiap momen dari yang teman-teman lakuin gitu. Nah, terus ngomong-ngomong tentang relationship gitu Mbak. Ketika seseorang nih udah menjalani hubungan gitu, udah punya pacar lah istilahnya gitu. Salah nggak sih ketika seseorang itu akhirnya bucin Mbak? Atau budak cinta gitu ya? Apapun yang ada dalam pikiranmu atau perasaanmu atau perilakumu itu tanggung jawabmu ya, itu nggak salah, itu hakmu gitu. Untuk mencintai siapapun itu hakmu gitu. Tetapi ingat bahwa kesehatan pikiranmu, kesehatan perasaanmu, dan juga kesehatan perilakumu itu tanggung jawabmu juga. Ketika kita sudah bucin sampai kita lupa tuh Mbak, nggak tidur mikirin yang kita cintai tadi ya, kemudian lupakan sekolahnya, lupakan studinya, atau lupakan pekerjaannya, sampai kemudian nilainya jelek dan sebagainya. Nah, maka itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi saya mau mengatakan lagi bahwa bucin atau tidak bucin itu terserah kamu, tetapi pastikan bahwa pikiran, perasaan, dan perilakumu itu dalam kondisi yang sehat. Oke, berarti nggak salah teman-teman ketika teman-teman ngerasain bucin kayak gitu ya. Itu balik lagi, itu adalah teman-teman sendiri gitu ya yang bisa memanage itu sendiri gitu. Asalkan itu tuh nggak berdampak buruk gitu ya Mbak ke teman-teman gitu. Ya, itu perasaan yang sangat normal ya untuk saling jatuh cinta gitu. Iya, oke. Nah, terus ini Mbak, ketika remaja itu sering banget nih Mbak, ketika orang udah pengen nih menjalin hubungan gitu ya sama lawan jenis, itu tuh seringkali dikatain sama orang-orang kalau itu tuh cuma cinta monyet gitu, nggak yang seriusan cinta kayak gitu. Mungkin itu pandangan-pandangan orang yang lebih dewasa atau lebih usianya di atas mereka kayak gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Oh, ini berat banget sebenarnya ya temanya. Membicarakan cinta itu memang nggak pernah selesai, karena hidup kita itu isinya adalah cinta sejak dari lahir sampai mati pun
itu adalah tentang cinta. Kenapa kok meninggal itu? Jadi ada 3 tingkatan stres yang membuat orang stres itu adalah ketika ditinggalkan orang yang dicintai, kemudian sakit menahun, dan ada pengalaman berkaitan dengan kriminalitas gitu ya, misalnya di penjara kayak gitu. Cinta itu memang meter sih gitu ya. Bahasan yang dari lahir sampai lansia pun kita akan bahas kayak gitu. Tapi kenapa kemudian kalau anak remaja itu disebut cinta monyet? Karena ketika remaja itu ketertarikannya itu masih banyak dipengaruhi oleh hormon. Jadi saya nggak bisa jelaskan ini ya karena saya tidak belajar tentang hormonal gitu. Tapi ketika kita jatuh cinta itu karena memang masih dipengaruhi oleh sistem tubuh kita gitu. Belum yang clear oleh pikiran, perasaan, keyakinan, nilai-nilai yang sungguh-sungguh direnungkan, dan memang itu biasa terjadi di anak-anak remaja. Oke nih Mbak, masalah relationship gitu ya. Akhir-akhir ini tuh sering banget gitu di platform mental health di mana-mana gitu. Terus ya surat kabar kayak gitu tuh pada ngomongin tentang ghosting kayak gitu Mbak. Nah sebenarnya ghosting sendiri itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya ketika kita ngomongin ghosting dan kita menunjuk pada satu orang atau satu pribadi yang cukup terkenal di negara ini, sebenarnya jangan lakukan sih gitu. Karena itu nggak adil ya, karena kita nggak ngerti clear gitu. Aku ngomong apa ini juga sebenarnya ini nggak jelas ya ngomong konsepnya. Tapi maksudku adalah ghosting itu simply-nya adalah ketika itu menyakitkan karena PHP ya, memberi harapan banyak tapi kemudian hilang begitu saja seperti hantu, bus gitu. Nah, ghosting itu akan menjadi menyakitkan whenever orang itu meaning buat kita. Misalnya Mbak Dura WhatsApp sama saya terus gak dibales, ya udah nggak apa-apa karena Mbak Dura tuh nggak penting buat saya itu. Mau di ghosting apa nggak di ghosting itu ya nggak masalah buat saya. Nah, itu akan merasa itu mengghosting saya ketika Mbak Dura itu something yang meaning buat saya. Nah, kapan kita membatasi orang itu ghosting apa nggak ghosting? Yang melakukan ghosting atau ghoster itu nggak mau disebut ghoster. Tentu ya, nggak mau. Jadi ghosting itu sebenarnya persepsi sih. Ghosting itu persepsi. Kalau orang ini meaning maka dia pergi, itu bagi saya dia ghoster gitu. Tapi orang ini nggak meaning, ya udah. Nah, kalau in case misalnya Mbak Dura merasa kehilangan sama seseorang itu, maka ya simply bilang bahwa memang orang itu memang nggak ingin sama kamu ya. Kenapa kita harus maksa-maksa gitu? Malah justru itu adalah data. Oh, Mbak Dura sudah nggak mau lagi bersamaku, dan itu data. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengambil keputusan bahwa kenapa aku harus menjalani orang yang nggak mau jalan bareng gitu. Misalnya Berarti justru ketika itu tuh kita justru refleksi lagi gitu ya Mbak, kayak sebenarnya aku tuh meaning nggak sih ke dia gitu, maksudnya kayak berarti nggak sih keberadaanku sama orang ini gitu. Berarti ketika kita, tapi kalau better ya teman-teman, kalau ingin mengakhiri hubungan itu daripada nggak selesai gitu ya, cuman pergi begitu aja tapi kemudian terjadi dramatisasi berikutnya, mending untuk mengatakan dengan clear bahwa kita sudah mencoba berjalan tapi kayaknya kita nggak bisa ya. Itu dariku seperti itu. Jadi aku rasa kita selesaikan, maksudnya better untuk diselesaikan dengan berbicara daripada kemudian pergi begitu aja sih gitu. Itu juga bukan tindakan yang bertanggung jawab. ya berarti kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya lebih baik ketika kita itu mengatakan menyudahi hubungan itu gitu ya Mbak, bukan terus pergi tanpa tanggung jawab gitu ya. Baik teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan gitu ya. Kayaknya menarik juga gitu kan, kita dari tadi ngobrolin masalah tentang relationship gitu di remaja gitu ya. Nah, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman gitu untuk kita bahas di next video gitu. Nah, untuk sekarang kita cukupkan di sini ya teman-teman. Sendiri bisa mandiri, bersama kita kerja sama, itulah pribadi yang lupa Mbak.